Oke, baru bisa masuk. Hah. Live-nya enak sebelah mana? Sebelah sini ya. Ini lebih fresh. Oke, di sini lagi. Oke, teman-teman. Kita live di suasana yang berbeda. Nah, itu nggak tahu. Oke. Udah ya, teman-teman. Boleh yang masuk dibantu tetap layar. Ini dengan suasana baru, tidak seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Apakah suasana terdengar jelas? Oke, jelas. Oke, teman-teman semuanya boleh yang masuk bantu tetap layar. Oke. Kebetulan belum ada yang masuk ya. Kita tunggu dulu ya. Oke, apa mulai aja? Mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fera Aziz, staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Banda Aceh. Untuk teman-teman semuanya, ini dengan suasana yang baru, tidak seperti pada episode-episode sebelumnya. Biasanya kita live di ini ya, di ruang pelayanan. Kali ini kita live dengan suasana baru nih. Tapi kali ini saya hanya sendiri nih teman-teman, tidak ada yang partner saya untuk menjelaskan seputar JKN. Nah teman-teman, sama seperti pada minggu-minggu sebelumnya, kita kali ini akan selalu membahas teman-teman yaitu fitur-fitur dan program di JKN ya. Bagi teman-teman nih mungkin masih awam tentang JKN itu apa gitu ya. JKN itu merupakan jaminan kesehatan nasional teman-teman yang di apa ya dari dinaungi oleh BPJS Kesehatan gitu. Jadi buat teman-teman dulu namanya adalah program K, sekarang menjadi program JKN gitu teman-teman. Nah, teman-teman semua apakah sudah terdaftar sebagai peserta program JKN? Jika sudah boleh teman-teman di komen sudah gitu ya. Nih yang teman-teman yang sudah masuk boleh langsung bertanya juga boleh dan sambil dibantu tap layar teman-teman ya biar semakin banyak yang menonton, semakin paham tentang program JKN gitu ya. Oke, teman-teman semuanya boleh dibantu tap layar ya sebelum kita membahas lebih jauh. Gini teman-teman, oke kita membahas langsung aja ke topik yaitu program JKN di mana kita memiliki aplikasi, itu namanya aplikasinya merupakan uh, mobile JKN teman-teman. Kita boleh sebentar ya, kita pakai background. Nah, waduh. Gini ya. Nah, kelihatan jelas nih. Oh, ketutupan. Ke bawah dikit. Ya. Ya bentar ya, Kak ya. Oke. Oke, udah kelihatan jelas ya. Oke, sebelumnya teman-teman di sekarang kan ada namanya aplikasi Mobile JKN yaitu aplikasi secara digital yang dapat kakak download secara dari App Store atau dari Play Store kakak semua ya teman-teman. Di situ banyak fitur-fitur yang sangat membantu tentang program JKN teman-teman. Udah pada download belum di App Store atau di
Play Store kakak semua. Oke, mungkin ini langsung aja jawab pertanyaan dari kakak Agam Teorio. Boleh kakak sambil dibantu tetap layar ya kak ya, sambil menonton sambil dibantu tetap layar ya teman-teman semuanya. Kak, kalau mau berhenti BPJS Kesehatan syaratnya apa? Gini kakak, untuk berhenti di BPJS Kesehatan itu memang tidak bisa kak sebagai peserta mandiri ya kak ya. Nah, gini kak, misalnya kakak sedang menunggak nih statusnya kakak, keputusannya ingin berhenti gitu ya. Untuk di kita tuh memang sampai sekarang belum ada kebijakan untuk bisa berhenti gitu kak, karena BPJS Kesehatan ini kan sebagai payung kita kak, payung kesehatan kita nggak tahu kapan kita sakit dan kapan kita sehat gitu ya. Jadi kalau kakak sudah terdaftar sebagai peserta mandiri, dibayarkan iurannya secara berangsur ya kak ya, secara rajin gitu, jangan menunggak. Kalau menunggak nanti kakak terkena namanya denda layanan, yaitu masanya ada di 45 hari kak. Jadi kalau misalnya nih kakak kepinginnya putusnya atau nonaktif JKN ini karena menunggak ya kak, karena di program kita sekarang di program kita itu ada namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap kak. Jadi jangan takut kalau misalnya menunggak, karena sekarang bisa dicicil dengan adanya namanya program rehab. Jadi kakak bisa mencicil setengah dari bulan tunggakan. Contoh tunggakan kakak itu di 12 bulan gitu ya, berarti kakak bisa mencicil di 6 bulan gitu ya. Jadi sekarang sangat memudahkan kak, jika menunggak bisa dicicil, dan kalau kakak misalnya mampu membayarkan iurannya sekaligus lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kakak tunggakannya sudah melambung nih ya, sudah lebih dari 24 bulan bahkan sampai bertahun-tahun ya, 5, 6, 7 tahun misalnya. Nah, di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 2 tahun aja, Kak. Jadi jangan takut ya. Di kita itu yang terhitung adalah 24 bulan aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya Kakak sudah tunggakannya lebih dari 4 bulan, itu sudah bisa dicicil di program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Oke, next pertanyaan dari Kakak David. Bu, mau tanya kalau kita udah beda RT nih, di BPJS-nya harus diganti nggak? Enggak sih, Kak. Kalau misalnya perubahan alamat aja nggak perlu sih, Kak. Cukup kalau misalnya Kakak ada perubahan domisili tapi ya berbeda kota, nah itu baru bisa dilaporkan. Terkhusus lagi kalau misalnya Kakak terdaftarnya sebagai peserta PBI, itu ya PBI yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya Kakak beralih kota nih, misalnya dari kota Aceh gitu ya, atau dari kota Banda Aceh berpindah ke Kota Medan. Nah, itu kan sudah berbeda provinsi ya. Nah, kalau misalnya itu emang BPJS kesehatannya tidak bisa digunakan gitu karena yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, dia berlakunya di satu provinsi aja, Kak. Misalnya kalau di Aceh Kakak berobat di vaskes lain, berarti Kakak tinggal pindah vaskes aja gitu ya. Kalau misalnya terdaftar sebagai peserta APBD, tapi kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai PBIJK atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah nasional, nah itu baru bisa pindah ke antar daerah provinsi dan bisa se-Indonesia gitu ya. Oke Kak, boleh dibantu tetap layar ya sambil menonton ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan Kakak Dendi, BPJS ada beban iuran per bulan nggak? Iya ada Kak, kalau misalnya terdaftar sebagai peserta mandiri. Sebelum Kakak daftar sebagai peserta mandiri, perlu Kakak tahu iurannya. Kita tuh ada 3 kelas Kakak kalau misalnya ingin terdaftar sebagai peserta mandiri, yaitu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau di kelas 1 itu Kakak iurannya 150.000 per bulan, kelas 1 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan, Kak. Nah, itu dikalikan dengan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak lagi ya, Kak. Contoh nih, misalnya di dalam kakak-kakak itu ada 3 orang atau 4 orang, berarti dikalikan dengan 4 orang. Misal kakak ambil di kelas 2 nih, kan kelas 2 itu 100.000 per bulan, berarti 100.000 dikalikan dengan 4 orang keluarga, berarti 400.000 per bulannya gitu ya. Dipastikan kakak tahu iuran per bulan. Jadi sebelum mendaftarkan sebagai peserta mandiri, nanti dipastikan dulu iurannya dan harus rajin untuk membayarkan di setiap bulannya ya kak ya. Lanjut pertanyaan dari kakak Pak Rizky SD 1 ya.
Kak, kalau udah dilantik P3, Kak, wajib lapor Kak untuk perubahan data? Iya Kak, lapornya itu biasanya dari pihak penyelenggara ya. Nanti dilaporkan oleh kakak, tempat kakak bekerja gitu ya. Bukan kakak yang melapor kalau misalnya sebagai peserta P3K gitu. Oke, next pertanyaannya. Kakak Dendi berarti nggak ada yang bebas iuran ya? Ada Kak, yang bebas iuran itu sebagai peserta PBI. Nah, PBI itu ada dua tipe, yaitu PBI JK dan PBI APBD. Nah, apa bedanya nih PBI JK dan PBI APBD untuk kakak yang semuanya belum tahu? Boleh ya Kak sambil dibantu tatap layar ya sambil saya menjelaskan ya. Oke. Nah, PBI APBD, PBI JK dulu ya. PBI JK itu adalah PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat, Kak. Jadi kalau misalnya Kakak ingin mendaftarkan sebagai PBI JK, itu harus bersurat ke Dinas Sosial gitu ya. Nanti yang menentukan bahwa Kakak layak atau tidak untuk sebagai penanggung dari PBI ini adalah Dinas Sosial. Nah, nanti kalau misalnya sudah dianggap layak, datanya dikirimkan ke BPJS Kesehatan untuk diaktifkan statusnya sebagai peserta BPJS Kesehatan, sebagai penerima PBIJK gitu ya Kak. Nah, namun kalau misalnya sebagai PBI APBD, apa itu PBI APBD? Nah, PBI APBD itu adalah yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Misalnya Kakak berdomisili di Aceh gitu ya. Ini kan kebetulan kami dari kantor cabang Banda Aceh gitu. Nah, kalau misalnya di Aceh itu ada namanya JKA, Kak. Nah, jadi masyarakatnya sudah 98% itu terdaftar sebagai peserta JKA. Nah, kalau misalnya yang JKA ini yang kalau mau mendaftarkan itu tanya regulasi di setiap daerahnya atau PBI APBD karena PBI APBD ini regulasinya setiap daerah itu berbeda-beda Kak. Kalau misalnya ingin mendaftarkan sebagai peserta PBI APBD itu datang aja lebih baik ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, tanyakan regulasinya apakah bisa terdaftar sebagai PBI, lalu tanyakan bagaimana syarat-syaratnya, nanti kakak tinggal lengkapi aja gitu ya. Nah, tapi dua ini ada sama-sama kelemahannya. Nah, apa tuh kelemahannya? Kalau misalnya sebagai PBIJK itu kita memang statusnya bisa sewaktu-waktu aktif dan sewaktu-waktu non aktif. Bisa suatu saat kita aktif nih tiba-tiba, suatu saat kita non aktif gitu. Ya kita nggak tahu nih kapan kita aktif, kapan kita non aktif karena datanya yang serahkan itu adalah dari dinas sosial gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi PBI APBD atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah daerah, apa kelemahannya? Nah, kelemahannya itu adalah dia tidak bisa berpindah ke beda provinsi atau beda kota, hanya bisa berpindah vaskes di satu daerah aja, Kak. Contoh nih Provinsi Aceh berarti bisa pindah vaskes ya di daerah Aceh aja. Berbeda halnya dengan PBIJK yang bisa berpindah di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Tapi tadi minusnya di PBIJK itu bisa sewaktu-waktu aktif dan bisa sewaktu-waktu non aktif karena dianggap secara bergilir gitu oleh pemerintah kita ya. Oke, next pertanyaan dari Kakak Aras. Kak, kalau anak 4 tahun baru mau daftar BPJS, iuran pas awal daftar apa dihitung dari lahir? Iya, Kak. Kemarin nyoba daftar iuran. Udah ya, Kak. Kalau misalnya anak yang terdaftar dari mau mendaftarkan anak sebagai peserta BPJS, emang dihitung dari bulan lahir ya, Kak ya. Oke, dibantu tap layar ya, Kakak semua. Yang mau bertanya silakan, Kakak. Nah, sambil kita membahas belum sambil kita membahas nih, sambil kita tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita membahas fitur-fitur di aplikasi mobil CKN aja ya. Nah, pertama, teman-teman semuanya, fitur-fitur di aplikasi mobil JKN itu ada yang namanya antrian online ya. Nah, antrian online itu apa? Antrian online kalau misalnya dulu kita mau ambil antrian itu harus datang pagi-pagi banget gitu untuk ambil antrian ya biar cepat dipanggil. Nah, kalau sekarang kita cukup ambil antrian itu secara online aja, Kak.
Gimana caranya? Nah, jadi kakak download aja aplikasi mobile JKN, nanti sudah ada tampilan di situ kakak mau berobat ke vaskes mana, terus nanti sudah ada pilihan dokter yang kakak pilih ya, mau berobat apa, sudah ada tampilan poli-polinya, terus nanti ada tampilan lagi tuh jam perkiraan kakak datangnya. Jadi misalnya kakak dipanggil jam 11, berarti kakak dapat menyesuaikan aja kakak nyampe jam 11 sana, kira-kira perkiraannya di jam berapa gitu ya. Sangat fleksibel kak sekarang. Oke, next pertanyaan nih, ada pertanyaan dari kakak Dendi ya. Bedanya BPJS sama KIS apa kak? Enggak ada bedanya kak, sama aja. Cuma namanya aja yang berubah kak ya. Kalau dulu namanya KIS, sekarang beralih ke JKN. Dulu namanya KIS, apa kepanjangannya Bang Fajar? Kartu Indonesia Sehat ya. Ya boleh. Kalau dulu namanya Kartu Indonesia Sehat, sekarang beralih ke Jaminan Kesehatan Nasional. Yang dulu di badan penyelenggaranya yaitu bukan dulu apa? Iya Askes ya, Asuransi Kesehatan Nasional. Sekarang beralih ke JKN yaitu Jaminan Kesehatan Nasional gitu ya guys ya. Oke, next pertanyaannya dari kakak wanita ya, sesama wanita nih. Kak, kalau mau cek BPJS gimana caranya? Soalnya yang bikin mantan suami. Nah, cara ceknya gampang banget Kak, yaitu download aja aplikasi mobile JKN di App Store atau Play Store Kakak. Ya, masukin nik aja sama nomor HP yang sudah terdaftar. Namun jika nomor HP-nya sudah terblokir atau nomor HP-nya sudah berganti dan nomor HP-nya banyak kendala nih ya Kak ya, Kakak dapat akses aja ke WhatsApp Pandawa kita Kak di sini ya. Akses di WhatsApp Pandawa kita di 0811 8 di sebelah sini. 0811 8165 165 ya di sini ya. Chat aja di WhatsApp Pandawa. Boleh apa nih ya, pemulanya assalamualaikum atau halo atau apapun, nanti muncul tuh tampilannya ada yang perubahan data, klik aja ikutin, ada perubahan nomor, nanti ikutin aja tahapnya. Kalau misalnya udah selesai, nanti nomornya sudah bisa dipakai untuk diakses di aplikasi mobile JKN gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke aplikasi mobile JKN, kakak tinggal cek aja status kepesertaannya di aplikasi mobile JKN kak. Nggak perlu datang ke kantor ya, gampang banget sekarang. Oke, next pertanyaan dari kakak Dewi Setiawati. Kak, kalau sudah lama nggak aktif, bikin baru lagi atau perpanjang saja bayar tunggakannya. Kak, kalau misalnya nonaktifnya statusnya karena apa? Kalau misalnya nonaktifnya dalam status PBI, sebagai peserta mandiri, berarti kakak kan menunggak tuh. Kalau misalnya mau mengaktifkan lagi, berarti harus membayarkan tunggakannya. Nah, kalau misalnya tunggakannya sudah lebih dari 24 bulan ya atau 1 tahun, 1 tahun atau 2 tahun, lebih dari 2 tahun gitu, sudah 3, 4, 5, 6, 7 tahun, itu yang dihitung di BPJS Kesehatan hanya 2 tahun aja Kak, atau 24 bulan. Nah, kalau sudah di korting nih sama BPJS sudah 24 bulan aja yang terhitung, tapi kakak belum mampu membayarkan. BPJS Kesehatan menyediakan program cicilan Kak, namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi untuk kakak yang belum mampu membayarkan iuran sekaligus, kakak cukup ikut aja program rehab. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, cara mendaftarnya kakak tinggal download aja aplikasi mobile JKN, nanti di situ kalau misalnya sudah bisa masuk, ada namanya di situ fitur New Rehab 2.0. Kakak tinggal klik aja, terus ikutin tahapannya, bagaimana syarat mendaftarnya. Jika sudah selesai, kakak sudah terdaftar sebagai peserta program rehab. Jadi bisa dicicil Kak ya setengah dari bulan tunggakan. Misalnya kakak menunggak 12 bulan, berarti kakak bisa mencicil hingga 6 bulan gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari kakak Dewi Setio. Oh, udah tadi. Kakak Dendi, kalau dari segi pelayanan apa Mbak BPJS sama KIS? Sama aja Kak. Pelayanannya sama dan programnya sama, cuman beda penyelenggara aja namanya ya. Namanya berubah, beralih ya Kak ya. Sekarang nama badan penyelenggaranya yaitu Badan
jaminan kesehatan nama programnya yaitu Jaminan Kesehatan Nasional dan yang penyelenggaraan BPJS Kesehatan gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari Ibu Hartati. Boleh Kakak sambil nonton dibantu tap layar ya? Dulu pertama muncul Askes. Iya, dulu Askes ya, Kak ya. Sekarang beralih ke JKN ya. JKN ribet, kalau login ribet. Enggak ribet Kakak sebenarnya. Cuman Kakak belum paham aja ya. Kenapa kalau Kakak jawabnya ribet? Mungkin Kakak belum memahami bagaimana cara login di uh, mobil JKN ya Kak ya. Nah, kalau misalnya Kakak saat login terkendala di nomor HP, Kakak cukup ke WhatsApp Pandawa aja, tinggal chat di WhatsApp kita. Nanti ada program registrasi ya Kak ya. Nanti tinggal ubah aja nomor HP-nya. Kalau misalnya sudah terubah nomor HP-nya, tinggal beralih lagi ke aplikasi mobil JKN. Ya, berarti nomor HP Kakak yang Kakak gunakan sekarang itu sudah terblokir atau tidak bisa digunakan ya. Nomor HP-nya sudah hilang gitu ya. Tinggal beralih aja nomornya, ganti aja nomornya di WhatsApp Pandawa kita, Kak. Oke, next pertanyaan dari Kakak. Wanita yang tersakiti, aduh jangan tersakiti ya, Kak ya. Pertanyaannya dari Kakak, wanita yang tersakiti, Kak, cara mau daftar buat BPJS caranya gimana? Nah, sebelum itu Kakak sebelum mendaftar, Kakak mau terdaftar sebagai peserta mandiri atau peserta PBI atau yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, pastikan dulu tuh. Kalau misalnya Kakak mau mendaftar sebagai peserta mandiri, Kakak pilih dulu Kakak mau terdaftar di kelas berapa? Di kita itu ada kelas 1, 2, dan 3. Di kelas 1 itu iurannya 150.000 per bulan. Di kelas 2 itu 150.000 per bulan. Dan kelas 3 itu iurannya 35.000 per bulan. Jika kakak sudah menetapkan mau iurannya berapa, itu nanti iurannya dikalikan dengan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak, Kak. Misalnya kakak dalam satu kakak itu 4 orang, berarti kan dikali dengan jumlah iuran di kelas yang kakak pilih. Misal kakak pilih di kelas 2 yaitu iurannya 100.000 per bulan, berarti 400.000 per bulan gitu ya. Kalau misalnya sudah memilih tuh ya sebagai peserta mandiri, kakak cukup datang aja ke kantor BPJS Kesehatan, sediakan materai 10.000, terus kakak foto atau fotokopi tampilan pertama dari buku bank kakak ya. Itu nanti difoto dari tampilan pertama, difotokopi, terus bawa aja syaratnya kakak dan KTP gitu ya. Nanti sudah bisa mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan. Oke, terus kalau misalnya kakak selanjutnya ingin mendaftar sebagai peserta PBI, kalau misalnya PBI itu kan ada dua, PBIJK dan PBI APBD. Kalau misalnya PBIJK berarti kakak datang aja ke kantor dinas sosial untuk mendaftarkan kakak sebagai PBIJK. Atau kakak mau mendaftar sebagai PBI APBD atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah ya, itu berarti kakak tinggal tanya dulu, bentar ya. Regulasi setiap daerah itu berbeda-beda Kak ya. Kalau misalnya di daerah Aceh, ya maaf ya Kak ngelek ya. Kalau misalnya di daerah Aceh itu ketetapannya berbeda, di daerah lain itu berbeda gitu ya Kak ya. Jadi kakak baiknya datang aja dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, ya tanyakan regulasinya, baru nanti kakak bisa terdaftar. Gitu. Oke, next pertanyaannya. Kak, kalau sudah punya BPJS Mandiri terus mau diganti ke BPJS dari pemerintah bisa nggak? Kak, dibantu tap-tap layar ya Kak ya, biar semakin banyak yang mengetahui program JKN ya. Kak, kalau udah punya BPJS Mandiri terus mau diganti ke BPJS dari pemerintah bisa nggak? Nah, itu tergantung dari kebijakan dari setiap daerah ya Kak ya. Kalau misalnya beralih, dan tapi dipastikan Kakak jangan ada menunggak ya. Syaratnya itu Kak.
Oke, next pertanyaannya dari kakak Sisi. Kak, BPJS saya aktif di Surabaya, kalau pindahin ke Madura bisa nggak kak? Bisa kak. Kalau misalnya kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, kakak pindah Vaskes ke beda daerah bisa kak. Asal kan jangan PBI, APBD atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah ya. Nanti statusnya bisa nonaktif kak. Oke, next pertanyaan dari kakak Dendi. Kalau mau pindah dari BPJS ke KIS gimana caranya? Sama aja kakak ya, BPJS Kesehatan. Dulu kan namanya KIS kak, sekarang beralih ke JKN. Nah, programnya itu JKN kak. Kalau misalnya badan penyelenggaranya itu BPJS Kesehatan, sama aja ya kak. Yang menyelenggarakan itu BPJS Kesehatan, nama programnya JKN. Kalau dulu KIS, ya, Askes. Kalau dulu beralih aja dia kak, sama aja ya. Selanjutnya pertanyaan dari kakak Merina Melan. Saya peserta KIS terdaftar KTP Tangerang, tapi tinggal di Depok. Apa bisa berobat di Depok? Ya, berarti kakak terdaftarnya di Vaskes yang berbeda ya kak ya. Nah, gini Kak, kalau misalnya, masih di satu provinsi, Kakak bisa, pindah Vaskes aja Kak, dari aplikasi Mobile JKN. Kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai PBI APBD, tapi kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai PBI sebagai peserta mandiri, Kakak tinggal pindahkan aja Vaskesnya kemanapun Kakak berdomisili gitu, asal masih di wilayah Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalnya, Kakak, berbeda provinsi, tapi Kakak mau berobat, di kita tuh bisa dibantu sebanyak 3 kali ya, kalau misalnya Kakak tidak berpindah vaskes, gitu ya, kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI, gitu. Oke, next pertanyaannya, Kakak Monci 22. Kak, mau tanya kalau mau lahiran vaskesnya di puskesmas, apa bisa lahirin di vaskes klinik? Kakak terdaftarnya di Vaskes tingkat pertama Kakak ya. Kalau misalnya di Vaskes klinik berarti Kakak tinggal pindahkan dulu Kak sebelum melahirkan, pindahkan dulu Vaskes Vaskes Kakak ke klinik yang Kakak mau melahirkan gitu. Oke, pindahkan aja Kak dari aplikasi Mobile JKN. Bagaimana caranya? Kakak tinggal download aja aplikasi Mobile JKN, nanti ada perubahan data, tinggal klik aja nanti di bawah ada vaskes yang kakak tuju, diklik pindahkan kak, gitu ya. Nanti aktifnya di 1 bulan setelah kakak pindahkan. Misalnya ini di tanggal 28 ya ini, tanggal 29 ya, di tanggal 29 berarti nanti kakak sudah aktif di tanggal 1 di bulan selanjutnya, gitu. Oke, next pertanyaannya. Kalau BPJS yang perintah kasih dikasih itu cara ngambil kartunya gimana Kak? Oh gini Kak, di BPJS Kesehatan itu memang sekarang udah nggak cetak lagi namanya kartu ya Kak, seperti bentuk kartu KTP ya, nggak cetak lagi dalam bentuk belangko karena kita itu udah serba digital. Jadi kalau misalnya Kakak membutuhkan kartunya Kakak cukup ambil aja atau tunjukkan aja dari aplikasi Mobile JKN Kak ya. Nanti kalau misalnya Kakak sudah masuk ke aplikasi JKN, Kakak mau berobat tinggal tunjukkan aja kartu digitalnya dari HP ya Kak. Tapi kalau misalnya Kakak mau mengirimkan secara PDF bisa juga Kak, kirimkan melalui email. Nanti masuk ke email Kakak yang sudah Kakak daftarkan di aplikasi Mobile JKN. Nanti Kakak tinggal cetak aja kalau memangnya perlu dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan untuk print out-nya ya, sudah ada tampilan depan dan ada tampilan belakangnya. Oke, next pertanyaannya. Soalnya 3 bulan yang lalu saya berobat, dokter bilang BPJS masih aktif tapi nggak pegang kartu BPJS-nya. Iya kak, download aja aplikasi Mobile JKN, masukin nih kakak aja sama nomor HP, nanti sudah bisa diakses ya kak ya. Emang sekarang kita nggak cetak lagi kak, bentuk kartu. Selanjutnya kakak boleh dibantu tetep layar ya, ini ada 8.000 jiwa ini ya. Ibu Hartati.
BPJS dari awal sampai akhir belum pernah digunakan, apa itu tidak bermasalah? Boleh Ibu dicek dulu status kepesertaannya ya. Kalau misalnya nonaktif berarti tidak bisa digunakan. Kalau misalnya aktif berarti bisa digunakan ya Kak ya. Cek dulu status kepesertaannya, download aplikasi Mobile JKN. Nanti Kakak cek status kepesertaannya apakah masih aktif. Kalau misalnya masih aktif berarti tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak pernah digunakan dari awal sampai akhir, namun statusnya masih aktif berarti aman-aman aja Kak ya. Kakak terdaftar sebagai peserta PBI berarti ya. Next, selanjutnya dari kakak Monci 22. Kalau semisal lahiran beda vaskes, nggak bisa ya kalau mau dipindah. Jadi kalau misalnya lahiran beda vaskes nggak bisa ya. Iya kakak, karena kan nggak harus kontrol ya. Jadi usahakan kalau misalnya beda vaskes, kakak di vaskes kak yang kakak terdaftar gitu. Tapi kalau misalnya dalam kegawat daruratan, kakak misalnya mungkin pas pecah ketuban atau gimana di perjalanan atau kakak sedang di beda kota, nah, kakak bisa masuk aja langsung dari IGD ya, dibantu, oke? Karena dalam status gawat darurat. Oke, next. Kakak Dendi kalau mau beralih ngurusnya ke dinas sosial apa ke kantor BPJS? Kalau misalnya terdaftarnya sebagai PBI JK atau PBI yang ditanggung oleh pemerintah pusat, nah itu datang aja ke kantor dinas sosial dulu Kak. Kalau misalnya ingin terdaftarnya sebagai PBI APBD, itu tanyakan dulu regulasi di setiap daerah ya, di daerah Kakak. Tanyakan dulu apakah bisa, terus apa aja syaratnya, jadi tanya dulu ya. Jadi kalau lahiran tidak gawat darurat, beda vaskes tidak bisa ya. Iya Kak, karena beda ini ya, karena harus kontrol kan. Kita bisa bisa bantu kalau misalnya Kakak bentar ya. Kita bisa bantu kalau misalnya Kakak berobat sebanyak 3 kali di beda vaskes itu boleh. Namun kalau misalnya Kakak berobat harus kontrol, nah gitu itu baiknya di vaskes Kakak terdaftar. Kalau misalnya mau pindah vaskes itu pun gampang Kak. Cukup Kakak dari aplikasi Mobil CKN aja, Kakak pindahkan di vaskes yang terbaru. Nanti sudah aktif di tanggal 1 di bulan setelah Kakak mendaftar. Misal nih Kakak daftarkannya kan di tanggal 29 sekarang nih perpindahan vaskesnya. Nanti di tanggal 1 bulan 1 udah bisa berobat atau lahiran ya mungkinnya di vaskes Kakak selanjutnya yang sudah terdaftar di bulan 1 gitu ya. Gampang banget Kak cara ubahnya. Dan kita bisa pindah vaskes itu 3 bulan sekali. Kalau misalnya kakak dari sekarang, dari tanggal 29, dari bulan 12, pindahnya sekarang kan nanti akhirnya bulan 1 berarti kakak bisa pindah vaskes lagi nanti di bulan 4 gitu ya. Karena kita bantu 3 bulan sekali untuk perpindahan vaskes. Boleh dibantu tanya layar ya kak ya. Kalau BPJS-nya pemerintah kah? Jadi harus dipindah dulu ke klinik. Baik pemerintah ataupun mandiri, prosedurnya sama Kak, tetap sama. Di vaskes Kakak terdaftar, itu ya. Jika nanti kalau misalnya vaskes Kakak terdaftar, nanti tidak mampu membayar, tidak mampu atau ada terkendala harus dirujuk, nanti dirujuk dari pihak vaskes tingkat 1 Kakak terdaftarnya gitu. Nanti diajukan rujukan, jadi Kakak bisa melahirkan di rumah sakit gitu ya, atau di vaskes tingkat lanjut. Kak, anak yang ditanggung BPJS berapa kakak? Ya, oh berapa Kak? Ya, kalau anak yang ditanggung dalam BPJS itu kalau misalnya terdaftar sebagai yang dari perusahaan maupun mandiri itu anak yang ditanggung itu 3 orang anak. Kalau misalnya dari perusahaan ya.
3 orang anak ya, Kak, ya? Oke, Kak, yang nonton masih nih 8.000 jiwa, boleh dibantu titip layar ya. Oke, next Kak, boleh dibantu titip layar ya, sambil jawab ya. Oke Kak, makasih atas jawabannya sama-sama Kakak. Next Kak, anak ke satu dua ya, yang keempat gimana solusinya? Ya, yang keempat itu Kakak bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri ya Kak ya. Jadi Kakak cukup daftarkan anaknya sebagai peserta mandiri. Bisa dari WhatsApp Pandawa ya. Daftarkan anak cukup dari WhatsApp Pandawa kita. Penambahan anggota ya. Kalau umpama mau melahirkan yang keempat gimana Kak? Oh, memang di kita itu yang ditanggung hanya 3 orang anak ya Kak ya. Kalau misalnya yang keempat, berarti kalau misalnya anak yang pertama sudah melebihi umur, misalnya sudah 24 tahun, sudah 23 tahun, nanti masukkan aja anak yang nomor empatnya Kak. Karena anak yang nomor satunya sudah tidak di bawah tanggungan. Gitu ya. Kalau umpama mau melahirkan yang keempat gimana Kak? Oh, tadi masih pertanyaannya. Saya pesen Gojek ini. Nanti dia lama, say. Boleh bantu tata player ya teman-teman ya. Yang mau tanya silakan bertanya teman-teman. Nah, sambil itu kita membahas lagi fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN gitu ya. Apa nih? Tadi katanya kalau BPJS JK itu bisa nonaktif sewaktu-waktu. Kalau mau aktifin lagi gimana? Aktifin lagi berarti bersurat lagi ke dinas sosial, Kak. Gitu. Nanti kapan aktifnya kita tunggu aja keputusan dari dinas sosialnya. Kapan kakak dianggap layak lagi, nanti datanya yang dikirimkan oleh dinas sosial. Karena di dinas sosial itu atau PBIJK itu dia itu dianggap bergiliran gitu ya kak ya, nggak biar semuanya merasakan program JKN gitu. Oh ribet juga ya, tapi enggak, dia tuh enggak nonaktif, enggak nonaktif terus gitu kak. Aktifnya itu lama, nonaktifnya ya mungkin ya kebijakan dari dinas sosialnya ya kak ya. Karena anggarannya dari dinas sosial kak yang membayarkannya. Mungkin bertahun-tahun nanti baru nonaktif. Pokoknya kakak cek aja secara berkala ya di aplikasi Mobile JKN. Ini tadi di atas gimana kak? Yang mana nih kak ya pertanyaannya?
Kan boleh dibantu tetap layar ya. Ini yang nonton 9.000 jiwa doang ya. Gimana kalau seandainya mau dipakai waktu sakit, tapi tiba-tiba nonaktif, kan ribet juga. Nah, itu dia. Kakak harus download aplikasi mobil JKN ya, Kak ya. Cek secara berkala ya, aktif atau nonaktifnya. Jadi usahakan dalam status aktif. Oke, boleh Kak. Sambil ada yang bertanya lagi ya. Kita bahas fitur-fitur di aplikasi mobil JKN aja. Selanjutnya nih, tadi kalau misalnya kita sudah antrian online, di kita itu seperti tadi kayak keperluan kakak tadi, yaitu bisa cek kartu BPJS kesehatannya cukup dari aplikasi mobil JKN aja, terus cek antrian online, terus kakak bisa cek ketersediaan tempat tidur ya, kalau misalnya kakak rawat inap atau di rumah sakit mana, kakak mau tahu nih rumah sakitnya ada nggak tersedia tempat tidurnya, kakak bisa cek dulu dari aplikasi mobil JKN ya. Terus nextnya ada namanya fitur tele apa ya? Pokoknya kita bisa chat dengan dokter di situ ya. Terus ada namanya bugar. Nah, di bugar itu kita bisa cek berapa langkah kita berjalan. Terus ada lagi namanya fitur apa lagi ya? Obat. Nah, kalau misalnya obat ini terkhusus untuk orang-orang yang sudah dijadwalkan untuk minum obat gitu ya. Oke. Next pertanyaannya. Ya, bantuan musibah, bantuan kontrak rumah, bantuan. Kalau umpama kelahiran anak keempat, kebetulan sesar tapi masih bisa BPJS kan Kak. Itu kan berarti yang ditanggung kakaknya, bukan anaknya ya. Bisa Kak? Kakak mau lahiran keempat, kelima, keenam, ya bisa Kak. Itu yang ditanggung kakaknya maksudnya. Kalau misalnya anaknya nih, misalnya anak kakak yang keempat mau berobat. Nah, itu yang bermasalah gitu ya Kak, karena anaknya tidak terdaftar sebagai peserta di bawah tanggungan kakak gitu. Kakak Rama Yunita, Kak, gimana caranya pindah ke BPJS pemerintah dari perusahaan sudah nonaktif? Nah, syaratnya tidak ada tunggakan sebelumnya, sudah pasti ya. Kalau misalnya dalam perusahaan dia nonaktif, terus kakak misalnya mau pemerintah, kakak tanyakan dulu kalau kakak tempat berdomisili, kakak tanyakan dulu regulasi di setiap daerah karena regulasi setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau misalnya kakak ingin terdaftar sebagai peserta PBI APBD atau yang ditanggung oleh pemerintah daerah, kalau kakak mau ke PBI JK atau yang ditanggung oleh pemerintah pusat, itu kakak bisa datang aja ke dinas sosial untuk mendaftarkan kepesertaannya. Sip, berarti bayinya gitu ya Kak. Iya, jadi kan yang ditanggung itu ibunya. Kalau misalnya kakak yang melahirkan kan berarti yang ditanggung ibunya, bukan anaknya ya. Kasusnya kan yang melahirkan seorang ibu nih, gitu. Jadi kalau misalnya anak yang keempat, nanti dia misalnya ada apa, nah itu dalam status anaknya, gitu. Oke, boleh dibantu tap 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 layar dong, guys. Iya, Pak RT Kalsel.
Oke, pertanyaan Kakak Mukacino. Kak, kalau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk pembuatan baru, apakah masih dikasih kartu fisik? Enggak ya, Kak. Di BPJS Kesehatan untuk sekarang memang sudah tidak ada lagi cetak kartu ya, Kak ya. Kartu berbentuk belangko yang seperti KTP, itu di kita memang sudah tidak cetak lagi. Jadi, Kakak kalau misalnya perlu kartunya, Kakak tinggal download lagi aplikasi mobile JKN, di situ udah tersedia kartu secara digital atau online-nya. Nanti kalau misalnya Kakak membutuhkan bentuk print out-nya, Kakak tinggal kirimkan aja ke email Kakak, nanti sudah ada bentuk PDF, ada tampilan depan dan tampilan belakang, dan tampilannya sudah HD ya Kak ya. Nah, kalau misalnya emang dibutuhkan dalam bentuk print out. Tapi sekarang kalau misalnya Kakak berobat cukup dari KTP aja Kak sih, Kak sebenarnya. Jadi, kalau misalnya emang dibutuhkan nomornya, Kakak tinggal download aja aplikasi mobile JKN, tunjukkan kartu digital dari aplikasi mobile JKN, tapi, kalau misalnya dari Vaskes yang, memang benar-benar nih bisa, tunjukkan aja kartunya atau nik Kakak ya. Next pertanyaan Kakak Dedi, kalau dirujuk ke rumah sakit apa harus bayar sedangkan ada BPJS? Enggak, Kak. Jadi kalau misalnya kan kalau alur berobat itu kan gitu ya, Kak, ya? Mmm, udah dikit lagi, Pak. Oke, next. Eee, Masih nge-lag, teman-teman? Udah nggak ya? Nah kalau misalnya tadi sampai mana ya pertanyaannya ya? Oh iya, kalau misalnya Kakak membutuhkan kartu secara fisik, tinggal download aja dari aplikasi mobile JKN. Itu ya emang sekarang sudah tidak cetak kartu lagi Kak ya. Kalau sebelumnya pengguna Askes tapi sudah nonaktif, apakah bisa langsung buat BPJS secara mandiri? Kalau misalnya mau terdaftar sebagai peserta mandiri, bisa daftar aja dari aplikasi mobile JKN ya Kak ya. Gampang banget. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Mo Kacino. Kalau sebelumnya pengguna, oh iya, ya Kak, kalau misalnya mau mendaftarkan sebagai peserta mandiri, Kakak bisa datang aja kantor BPJS Kesehatan terdekat atau Kakak bisa mendaftar sebagai peserta JKN dari aplikasi mobile JKN, Kak. Kak, tanggal bayar maksimal tanggal 6. Misal bayar sekarang apa bisa, Kak? Kak katanya nunggu tanggal 6 dulu. Ya kalau misalnya Kakak kayak gitu berarti Kakak terdaftarnya oh, Kakak terdaftar sebagai peserta mandiri ya. Kalau misalnya di tanggal 6 berarti untuk bulan depan, Kak ya. BPJS Mandiri itu berapa ya Kak per bulannya? Kalau Mandiri itu masuk kelas berapa Kak? Kalau Mandiri itu Kakak yang tentukan pilihannya mau di kelas berapa Kak? Di BPJS Kesehatan itu ada ketiga kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau di kelas 3 itu iuran 35.000 per bulan, di kelas 1, kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan di kelas eh, di kelas 3 itu 35.000 per bulan ya. Dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Misalnya dalam satu kakak 4 orang, berarti misalnya kakak ambil pilih di em, kelas 2 kan iurannya itu 100.000 per bulan. Nah, itu nanti kakak tinggal kalikan aja jumlah anggota dalam satu kakak. Misalnya 4 orang berarti 400.000 per bulan gitu.
udah ada 45 menit lah ya saya live ya. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri aja live saya ya. Maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti saya live lagi di jam 4 sore mungkin ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Nanti kembali lagi dengan saya, boleh dibantu follow. Nanti kalau misalnya sudah follow, nanti saya live lagi, mau ditanyakan lagi ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.